Jemaat terkasih dalam Kristus, sepekan kita telah lalui, hari demi hari dengan berbagai pergumulan dan tantangan telah kita hadapi. Tuntunan dan pertolongan, kasih dan kelimpahan berkat-Nya telah kita nikmati. Dan hari ini adalah hari yang telah dikhususkan oleh Tuhan agar kita boleh datang kepada-Nya dalam ibadah Minggu Trinitas, sekaligus untuk memulai hari yang baru dalam pekan ini. Untuk menyambut kehadiran Allah, marilah kita bangkit berdiri dan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 7 ayat 1 dan 4. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Jemaat Yesus Kristus, mari kita masuk ke dalam saat hening sejenak. Ibadah kita pada Minggu Trinitas terselenggara hanya karena pertolongan Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat Tuhan yang kudus, hari ini kita memasuki Minggu Trinitas. Firman Tuhan yang menjadi tema ibadah adalah menjadi murid yang memuridkan. Nas pembimbing terambil dari Matius 28 ayat yang ke-19. Demikian firman-Nya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus seperti pada permulaan sampai selama-lamanya.
Ya Allah Bapa di surga, pada kesempatan pagi hari ini kami datang menghampiri tahta kemuliaan Tuhan, menaikkan sembah, puja puji syukur kami kepada Tuhan, oleh karena kasih setia Tuhan yang senantiasa menolong menyertai dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang begitu berbahagia pada saat ini. Kami boleh datang untuk beribadah. Walaupun dalam ibadah kami ini berada di rumah kami masing-masing, namun kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan hadir di tengah-tengah kami untuk menyertai ibadah-ibadah kami. Bapa di dalam surga, terimalah puji-pujian kami, doa-doa kami, ungkapan-ungkapan syukur kami, sehingga kami menjadi berkat bagi Tuhan. Pada saat ini ya Bapa di surga, kami merindukan akan kebenaran firman Tuhan. Layakkan hati pikiran kami, agar kami bisa menerima, melakukan akan segala firman yang akan kami dengar pada pagi hari ini. Yang firman itu akan disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Sudrajat Adam. Biarlah melalui beliau, firman itu sampai di hati kami, dan kami dimampukan untuk menjalankan dalam hidup kami hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga, kekal selama-lamanya. Amin. Pengakuan dosa. Karya Allah yang Maha Agung telah berlangsung di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita, yaitu dalam ketaatannya, mati disalibkan di Bukit Golgota sebagai kurban penebusan dan pengampunan dosa seisi dunia. Kami boleh datang ke hadirat-Mu yang kudus pada kesempatan yang indah ini, seraya memohon pengampunan atas segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Firman Tuhan yang mengatakan di dalam Yesaya 55 ayat 6 dan 7, demikianlah firman-Nya. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Maka oleh terang firman Tuhan yang baru saja kita dengar, marilah kita menghampiri kemurahan-Nya di dalam pengakuan dosa yang kita nyatakan lewat kidung pengakuan kita kepada Tuhan, Allah Bapa yang rahmani dan rahimi. Nyanyian pengakuan dari PKJ 38, 1 dan 2. Dosa dunia hapuslah.
Marilah kita mengakui dosa di hadapan Tuhan yang diawali dengan pengakuan dosa secara pribadi, kemudian kami akan menuntun untuk doa secara berjemaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengampun, kami bersyukur di hadirat-Mu atas segala pimpinan dan berkat yang Tuhan beri. Dalam hidup kami sering mendukakan hati Tuhan dalam pikiran dan perbuatan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih atas pengampunan Tuhan. Di dalam kasih dan kemurahan-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setelah kita datang di dalam pengakuan dosa, sekarang kita akan mendengar berita anugerah sesuai dengan firman-Nya dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah berita anugerah yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Berita anugerah ini kita akan sambut dengan menaikkan pujian sukacita dari Kidung Jemaat 242 pertama dan yang kedua. Muliakan Roh
Jemaat Yesus Kristus, kita akan memasuki pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan di dalam ibadah Minggu Trinitas ini terambil dari yang pertama, Mazmur pasal yang ke-8. Kita akan membacanya secara berbalasan. Dan yang kedua, dari Matius pasal yang ke-28 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita datang di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga yang kudus, kami datang ke hadirat Tuhan pada pagi hari ini seraya menaikkan puji, puja dan syukur kami. Kami mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami, di mana kami boleh dipersekutukan, memenuhi undangan Tuhan dalam ibadah kami, dalam ibadah Minggu Trinitas pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan ini sekalipun kami melakukannya di rumah kami masing-masing. Dan tiba saatnya bagi kami untuk membaca serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap kami tidak hanya menjadi pendengar firman yang baik, tetapi kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan itu sendiri. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarnya. Sepanjang pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah Minggu Trinitas ini, kami menyerahkan, kami mengalaskan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Sidang jemaat, kita akan membaca Mazmur 8 secara bergantian. Saya akan membaca ayat 1 dan kedua, kemudian Bapak, Ibu, Saudara melanjutkan untuk yang ketiga dan seterusnya. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan. Apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang. Burung-burung udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Saya akan membacakan dari Matius pasal yang ke-28 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah,
Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukan dalam hidupnya hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara serta jemaat dan anak-anak yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saudara, saya bersyukur dan ini menjadi doa saya. Biar kita boleh terus senantiasa ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kita semua sehat-sehat. Sekalipun kita harus melalui masa-masa yang sulit ini. Tapi percayalah bahwa masa yang sulit ini pasti akan kita akhiri. Pada minggu pagi ini, firman Tuhan sebagai tema yaitu menjadi murid yang memuridkan. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita mendapat suatu amanat? Saya ingin bersaksi, saya pernah di Pontianak dan Bapak rohani saya di sana adalah Bapak Andreas Junaidi. Ketika saya di sana, baru ada 3 dan mau menjadi 4 gereja lokal. Dan pada akhirnya Bapak Andreas Junaidi ini rupanya mengalami suatu musibah. Ketika akan memulai pembangunan gereja, kalau tidak salah gereja yang keempat waktu itu. Nah kemudian akhirnya dia tidak bisa lagi melakukan aktivitas pelayanannya. Kemudian ia memberikan seperti amanatnya kepada anaknya David Junaidi. Tetapi rupanya Pak David ini sampai menangis, dia mengatakan, saya tidak mau menjadi hamba Tuhan. Saya tidak mau menjadi pendeta. Saya hanya mau membantu pelayanan para pendeta yang melayani bersama dengan kami. Saudara, singkat cerita pada akhirnya Bapak David ini mau menerima amanat yang diberikan oleh orang tuanya. Pada akhirnya kurang lebih hampir 10 tahunan Pak Andreas ini meninggal. Saudara, apa yang terjadi berikutnya? Melalui Pak David Junaidi ini, gereja ini bertumbuh dan berkembang. Sampai hari ini ketika dia terakhir besuk ke rumah saya di Bogor, saya tanya sudah berapa sekarang jumlah gereja lokal. Dia katakan sudah 45 gereja lokal. Luar biasa. Dari orang yang menangis karena tidak mau menerima amanat dari orang tuanya, akhirnya dia mau menerima itu. Dan pelayanannya diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita bicara tentang amanat, maka amanat itu adalah merupakan pesan. Amanat itu adalah merupakan perintah yang keberadaannya
itu lebih dari sekedar permintaan. Karena di dalam amanat itu ada wibawa yang mengikat dalam sebuah amanat untuk kita, untuk saudara laksanakan. Dan biasanya bila kita menerima suatu amanat, maka kita akan merasa terbeban. Seperti Pak David tadi, mungkin dia nangis karena dia merasa terbeban dan dia merasa dia tidak mampu. Kita merasa terbeban untuk memenuhinya, untuk melakukannya. Dan itulah yang terjadi pada hari ketika Yesus mengumpulkan murid-muridnya sebelum ia naik ke surga. Yesus memberikan amanat kepada murid-muridnya. Dan amanat itulah yang kemudian kita kenal dengan amanat agung. Saudara, mari kita melihat kepada pembacaan kita pada pagi hari ini. Dan kita mau memulainya dari mulai ayat yang ke-16. Nah, di dalam ayat ini kita melihat sebelum murid-murid Yesus menerima amanat itu, mereka diajak ke suatu tempat. Dikatakan demikian. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Lalu ketika mereka sekarang ini melihat Yesus, apa respon mereka? Ayat 17. Ini penting untuk kita ketahui dulu. Ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya. Apakah semua menyembahnya? Perhatikan. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Karena itu perlu dan penting untuk para murid ketahui. Dan ketika melihat hal seperti itu, maka dalam ayat ke-18 Yesus mengatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Supaya mereka tahu bahwa kepada Yesuslah telah diberikan segala kuasa, baik di sorga maupun di bumi. Setelah disampaikan hal itu kepada mereka, maka pada ayat 19 dan seterusnya, baru Tuhan Yesus menyampaikan amanatnya. Amanat agung dari Tuhan Yesus. Amanatnya apa? Nas pembimbing tadi dalam ayat 19 mengatakan, jadikanlah semua bangsa murid Tuhan Yesus. Itu amanatnya. Jadi amanatnya adalah menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Kita garis bawahi kata jadi murid. Jadi kata ini adalah suatu perintah. Menjadikan murid itu adalah suatu perintah. Dan berikutnya, dalam perintah itu berisi apa? Pergi, baptis, ajar. Dan itu adalah hal-hal yang harus dilakukan untuk menjadikan mereka murid. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Perintah atau amanat dari Tuhan Yesus ini kepada para muridnya untuk memuridkan orang lain, maka kita akan melihat sekarang ada 3 hal yang penting untuk kita perhatikan. Yang pertama adalah pergi. Jadi kepada para murid diminta untuk pergi.
Setelah mereka menerima amanat itu, mereka diminta untuk pergi. Apa syaratnya supaya kita bisa pergi? Tentu ada syarat di mana kita bisa pergi untuk melakukan apa yang menjadi amanat itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk kita bisa pergi, maka kita sendiri harus mengenal siapa yang memberi perintah itu kepada saya. Jadi kita mengenal siapa yang memberi perintah itu. Dan tentu saja kita sendiri sudah datang kepada Kristus. Untuk lebih jelasnya mari kita akan buka dalam Matius 4 ayat yang ke-19. Saya akan bacakan untuk jemaat. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada mereka. Ini kepada mereka itu maksudnya kepada mereka yang dipanggil pertama-tama menjadi murid. Nah, apa yang saya sampaikan kepada mereka? Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Siapa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di sini? Yang dimaksud di sini adalah Petrus dan Andreas. Jadi ini yang disampaikan kepada mereka. Yesus berbicara kepada mereka. Mari ikutlah aku. Lalu kita melihat bagaimana reaksi mereka. Apakah mereka lalu kemudian berkata, oh sebentar, saya mau pikir-pikir dulu. Oh sebentar, saya mau pulang dulu. Saya mau lihat kondisi keluarga saya dulu. Apa itu yang mereka katakan? Ketika mereka diminta untuk mengikut Yesus, mereka langsung meninggalkan jalannya. Itu adalah sumber hidup mereka. Mereka berani meninggalkan sumber hidupnya itu. Untuk apa? Untuk mengikuti Yesus. Nah sekarang mereka tidak lagi akan dijadikan penjala ikan, tapi di sini dikatakan dia akan menjadi penjala manusia. Mari ikutlah aku. Hal yang penting di sini adalah yang harus kita perhatikan, dan ini menjadi suatu evaluasi untuk kehidupan kita, yaitu kita harus ikut Yesus terlebih dahulu, baru kita bisa menjadi penjala. Ikut, ambil keputusan untuk ikut Yesus dulu, baru kita bisa menjadi penjala. Saudara, pertanyaan kita pada pagi hari ini dalam ibadah Trinitas ini, apakah saudara sudah pergi? Apakah kita sudah ambil bagian di dalam menjala manusia? Saudara, ini pertanyaan penting untuk kita di dalam kehidupan kita yang mengaku bahwa saya ini adalah juga murid dari Tuhan Yesus. Ini yang pertama. Jadi yang pertama adalah perintah untuk pergi. Supaya kita bisa pergi melakukan amanat itu, maka kita harus mengenal. Kita harus menjadi pengikut Yesus lebih dahulu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua di sini adalah setelah pergi, kemudian baptislah. Baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saudara, saya pernah memberikan pengajaran dalam kelas pengakuan iman kepada orang-orang dewasa pada suatu tempat. Nah kemudian tiba saatnya mereka mengambil keputusan. Memang harus mengambil keputusan. Kalau mereka sudah belajar, mereka harus mengambil keputusan.
ketika sudah diberi supaya mereka ketika mereka diberikan kesempatan mengambil keputusan untuk menjadi pengikut Kristus, untuk menjadi murid Kristus, untuk percaya kepada Yesus. Nah, setelah itu kan baru kita baptis. Tak ada seorang yang setengah bayar. Dia katakan, "Om, nanti dulu Om ya, saya masih gini, masih begini." Jadi dia masih timbang-timbang. Saya tidak tahu apakah ada suatu keraguan dalam hidupnya. Mengapa penting baptisan? Baptisan itu adalah tanda atau metre bahwa kita sudah menjadi bagian dari keluarga besar kerajaan Allah. Dan baptisan itu juga adalah merupakan kesaksian atau pengakuan iman percaya kita. Jadi menjadi murid Kristus tidak berhenti pada pengakuan dalam hati kita saja, tetapi harus kita nyatakan pengakuan itu kepada publik, kepada orang-orang lain. Karena dikatakan baptisan itu adalah tanda yang kelihatan. Baptisan dan perjamuan kudus itu adalah tanda yang kelihatan, akan terlihat. Itu tadi yang kedua. Jadi baptislah mereka. Dan yang ketiga, apa yang ketiga di sini? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kupirmankan, kuperintahkan kepadamu. Di sini mereka diminta untuk mengajar seluruh kebenaran firman Tuhan. Mereka diajar dan jemaat harus mau belajar akan firman Tuhan. Begitu pentingnya pengajaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Dan ini sudah terbukti di dalam kehidupan kita. Ada banyak orang yang bisa memberikan kesaksian akan firman Tuhan yang memberikan kekuatan di dalam kehidupannya dan menuntunnya kepada langkah yang benar, kepada langkah keselamatan. Karena itu ada pujian, firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan untuk kita pada pagi hari ini, apakah kita sudah sungguh-sungguh belajar firman Tuhan? Apakah kita sudah memberikan waktu kita untuk bersaat teduh, belajar firman Tuhan? Atau apakah di dalam kita belajar firman Tuhan kita akan pilih-pilih? Oh, ini adalah firman untuk saya. Oh, inilah yang saya butuhkan. Ada anak Tuhan yang begitu. Dia memilih-milih. Apa yang baik menurut pandangannya itulah untuk saya. Sehingga tidak heran kalau seringkali di dalam ibadah gereja, kalau itu tidak sesuai dengan kehendak saya, maka dia tidur. Lebih baik dia mendengkur. Firman Tuhan harus kita terima secara utuh. Apakah itu akan menegur kita, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan pengajaran kepada kita? Itu adalah firman Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi bagian ini mau mengajarkan kepada kita harus melakukan. Firman Tuhan harus diajarkan dengan tujuan. Apa tujuan pengajaran firman Tuhan? Supaya kita mentaati. Supaya kita taat.
Supaya saya dan saudara taat, itu tujuannya. Jadi jemaat harus mentaati firman Tuhan. Ini hal yang penting dalam kehidupan kita. Yakinlah, kalau kita belajar firman Tuhan, mentaati firman Tuhan, maka kita akan menjadi kuat. Sekalipun kita katakan bahwa ada banyak godaan dan tantangan, itu tidak akan mempengaruhi kehidupan kita. Mungkin suatu ketika kita akan terhenti satu langkah, tapi kita akan terus maju. Lebih 2 dan 3 langkah ke depan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, apa tujuan kita belajar firman Tuhan? Tujuan kita belajar firman Tuhan adalah supaya saya dan saudara hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu tujuan. Dan setelah tadi kita belajar tentang perintah. 3 tadi perintah. Nah, kemudian ayat yang ke-20, ini janji. Ayat 20 berbicara tentang janji. Setelah kita melakukan perintah tadi, ini janji tentang penyertaan Tuhan. Jadi kalau kita lihat bahwa kalau kita sungguh-sungguh simak dan dalami, renungkan, gumuli, rupanya perintah ini memang ini perintah yang tidak mudah. Ini berat. Harus kita akui ini berat. Tuhan tahu bahwa ketika dia memberikan perintahnya itu berat. Karena Tuhan tahu siapa saya dan saudara. Karena Tuhan tahu, maka Tuhan di sini memberikan janji. Tuhan berjanji untuk menyertai orang yang mau mentaati perintahnya. Itu adalah janjinya. Janji Tuhan akan menyertai orang-orang yang mau mentaati perintahnya. Karena itu kalau kita lihat ayat ke-19 sampai 20a, ada perintah. Kemudian ada janji. Ayat 20b. Pertanyaan untuk kita. Di antara perintah dan janji itu, adakah ketaatan saya dan saudara? Adakah ketaatan kita di antara perintah dan janji itu? Karena di antara perintah dan janji itu diperlukan ketaatan kita. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, kita adalah murid Kristus. Karena sebagai murid Kristus, tentu ada yang memuridkan kita lebih dahulu, yang menjadikan kita juga murid. Nah, dengan demikian yang saya ingin sampaikan adalah bahwa ini ada tongkat estafet. Seperti tema firman Tuhan hari ini, menjadi murid yang memuridkan. Sekarang apakah kita sadar bahwa kita adalah murid Kristus? Kenapa saya menjadi murid? Ada yang memuridkan kita. Siapa itu? Mungkin saja orang tua kita, mungkin saja pendeta kita, mungkin saja penginjil, mungkin siapa saja. Yang jelas adalah kita sudah mengambil keputusan ketika kita berada dalam kelas pengakuan iman, dan disitulah kita menjadi murid Kristus. Saudara, kalau kita bicara tentang hal ini, berarti kita sedang berbicara mengenai tongkat estafet pemuridan. Dan sekarang tongkat estafet pemuridan itu ada di tangan saudara dan saya. Pertanyaannya, apakah tongkat itu akan berhenti perjalanannya di tangan kita? Ini pertanyaan yang serius untuk kita. Sekarang kita sedang diberikan tongkat estafet itu. Yang perlu kita jawab, apakah tongkat itu
akan berhenti di tangan kita. Biar akhirnya kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati kita semuanya. Amin. Jemaat, kita akan masuk ke dalam saat teduh. Dan marilah kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarin dengan menaikkan pujian respon kita dari Kidung Jemaat 13. Allah Bapa Tuhan. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Marilah kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dan marilah kita akan menaikkan doa syafaat kita. Doa syafaat ini kita akan akhiri dengan pengucapan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat Tuhan di akhir dari pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, kami sudah diingatkan, kami sudah diberkati, bahwa kami memang punya tugas. Tuhan memberikan kepada kami suatu tugas yang mulia ini ya Tuhan. Tuhan memberikan kepada kami amanat, supaya sebagai murid, kami bisa memuridkan orang-orang lain. Ini adalah amanat yang Tuhan berikan kepada kami. Mampukanlah kami untuk kami mau melakukannya. Terima kasih Tuhan, dan pada saat ini kami mau bersehati berdoa. Pertama-tama bagi gereja Tuhan dan perkembangannya. Ya Tuhan, kami berdoa, berikan kepada kami kesatuan hati dari setiap jemaat-Mu ya Tuhan, maupun jemaat simpatisan. Terima kasih karena Tuhan juga sudah memperlengkapi dan memakai akan anak-anak-Mu, baik yang berada di komisi-komisi maupun anak Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan bagi perkembangan dan pertumbuhan gereja Tuhan di tempat ini. Bapa di sorga,
Kami terus berdoa dan mau menyerahkan untuk apapun yang menjadi kerinduan dan juga semua program rencana bagi gerejamu di tempat ini. Tuhan memberkati. Bapa di sorga, biarlah dalam kondisi yang sulit seperti pada saat ini ya Tuhan, kami boleh tetap memiliki kerinduan untuk mencari Tuhan. Bapa di surga, juga kepada kami, biarlah kami juga diberikan kerinduan untuk memiliki hati, memberikan waktu kami, kesempatan kami untuk boleh bersama-sama dengan jemaatmu di tempat ini membangun gerejamu, memberikan yang terbaik. Terima kasih Bapa di sorga. Dan kami juga terus berdoa bagi jemaat Tuhan dengan berbagai pergumulan yang mereka hadapi. Kami terus bersehati berdoa ya Tuhan untuk pemulihan akan kehidupan jemaat Tuhan dan juga jemaat simpatisan, khususnya selama pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Hamba berdoa agar kami terus tetap bertumbuh dalam iman melalui pembacaan, melalui perenungan firman-Mu ya Tuhan, melalui doa-doa umat-Mu ya Tuhan yang terus-menerus dimohonkan kepada Tuhan, khususnya dalam kondisi yang sulit seperti pada saat ini ya Tuhan. Satu hal yang kami yakini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Penyertaan-Mu tetap, dan Tuhan tetap setia bagi kami dalam hidup kami. Karena itu kami terus berdoa bagi pergumulan hidup bagi setiap jemaat-Mu ya Tuhan, untuk segala kesulitan-kesulitan hidup dan juga kesulitan ekonomi yang sedang dihadapi. Demikian juga untuk tekanan hidup yang mereka hadapi ya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan. Kami percaya akan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Demikian juga Tuhan, kami terus bersehati berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang sedang menghadapi kelemahan tubuh. Kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapa di surga, khususnya kami terus berdoa bagi pemulihan Pak Jepri, Pak Ari Salim. Kami juga terus berdoa untuk pemulihan Ibu Nurul. Juga Tuhan, kami terus berdoa dan mau menyerahkan untuk Pak Janius Johan dalam pemulihannya. Demikian juga Tuhan bagi Ibu Hana Kebar, kami serahkan kepada Tuhan. Demikian juga hamba terus berdoa untuk Bapak Rudi dalam pemulihan setelah pasca operasi, orang tua dari Ibu Kiki. Dan saudara kami yang lain yang tidak kami sebutkan, mereka yang juga sedang dalam pemulihan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percayakan pertolongan jamahan Tuhan atas kehidupan mereka. Demikian juga bagi jemaat Tuhan yang bergumul untuk pekerjaan, untuk studi mereka, juga mereka yang sudah undur imannya karena berbagai masalah dan pergumulan yang mereka hadapi. Kami bawa mereka semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Demikian juga kami terus mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, untuk pemulihan ekonomi Indonesia dan juga dampak dari COVID-19 yang kami alami, kami hadapi ya Tuhan. Dan juga berdampak pada kehidupan, pada sendi sosial dan ekonomi. Demikian juga dampak yang terjadi pada sektor kesehatan. Ada banyak orang yang terdampak dari COVID ini ya Tuhan. Ya Tuhan, hamba berdoa, mereka yang menderita, yang mengalami akan COVID-19 ini, kasihanilah mereka Tuhan. Hamba mohon pertolongan Tuhan, jamahan Tuhan bagi mereka. Demikian juga bagi para medis, mulai dari dokter, perawat, semua sarana penunjang. Demikian juga relawan, Tuhan memberkati mereka semuanya, memberikan kepada mereka kekuatan, kesehatan, kesabaran. Kami menyerahkan saudara kami sebagai ujung tombak ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Demikian juga kami terus berdoa bagi para pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden sampai kepada aparatur yang paling bawah. Tuhan memberkati, berikan hikmat bijaksana, kemampuan kepada para pemimpin bangsa kami dalam memimpin negara yang kami kasih, negara Indonesia ini ya Tuhan. Ada banyak hal yang kami alami dan kami hadapi di negara Indonesia ini ya Tuhan.
Tapi kami percaya akan pertolongan Tuhan bagi bangsa dan negara yang Indonesia yang kami kasih ini. Kami terus juga berdoa bagi seluruh aparatur TNI Polri dalam menangani stabilitas keamanan dan kedamaian di Indonesia ini. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan kepada aparatur TNI dan Polri ya Tuhan, yang siang malam harus terus mencurahkan akan tenaganya, pikirannya untuk stabilitas negara Indonesia yang kami kasihi ini. Tuhan memberkati mereka semuanya. Terima kasih Bapa di surga, juga berkati seluruh jemaat Tuhan dalam segala keberadaan mereka. Inilah syafaat yang ingin kami mohonkan kepada hadirat-Mu. Syafaat ini kami alaskan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, jadi kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Allah Bapa telah mempersembahkan anaknya Yesus Kristus kepada kita. Dia telah menanggung segala sengsara kita. Maka selayaknya lah kita sebagai umat tebusannya untuk menyatakan ungkapan syukur kita melalui persembahan yang kita bawa di hadapannya. Kita tahu bahwa semuanya itu berasal darinya. Nas persembahan terambil dari Mazmur 50 ayat yang ke-14 demikian. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Karena itu pada saat ini kita memuliakan Kristus melalui persembahan syukur kita, sekaligus kita menaikkan pujian kepadanya melalui Kidung Jemaat 403 ayat yang pertama dan selanjutnya. Hujan berkat kan tercurah. Mari kita tundukkan kepala, kita naikkan doa persembahan kita. Allah Bapa sumber berkat dalam hidup kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, hingga pada saat ini Tuhan senantiasa memelihara hidup kami. Tuhan senantiasa mencukupkan kebutuhan hidup kami, bahkan lebih dari apa yang kami minta. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang maha murah, Allah yang maha kaya, yang tidak pernah kewalahan dengan segala kesulitan kami umatnya, yang mau datang memohon kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh menikmati ciptaan Tuhan, kami boleh menikmati kehidupan kami oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan saja. Dan pada saat ini ya Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami telah menghimpun persembahan yang semuanya berasal daripada Tuhan. Meski benda-benda mati ini adalah kecil saja, namun kami yakin percaya Tuhan berkenan, terlebih Tuhan akan memberkatinya. Sehingga melalui persembahan yang kami persembahkan ini, hidup kami semakin diliputi sukacita dan syukur kepada Tuhan. Berkatilah setiap tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini, kiranya menyenangkan hati Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Sekarang ialah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu.
Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami persembahkan ini. Amin. Jemaat Yesus Kristus, Tuhan telah mendengar doa-doa kita, dan pada pagi hari ini kita mendapat kekuatan baru dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Maka saatnya sekarang kita akan diutus untuk pergi membagikan berkat dan sukacita kita kepada sesama kita dan dunia ini, karena kita adalah garam dan terang dunia. Sebagai pujian pengutusan, mari kita akan menaikkan PKJ 185. Tuhan mengutus kita. Jemaat Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah Minggu Trinitas ini. Arahkanlah hati jemaat kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita pada Minggu Trinitas ini sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya.